Agamamu itu bisa lenyap oleh 4 perkara. 1. Engkau tidak mau beramal terhadap sesuatu yang engkau ketahui. 2. Engkau lakukan pekerjaan atas dasar sesuatu yang tidak engkau ketahui. 3. Engkau tidak mau belajar terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui, bahkan engkau membiarkan dirimu kekal bodoh. 4. Engkau menghalangi orang untuk belajar sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sebab cinta Allah kepada hamba, wahai hamba, engkau letakkan di manakah rasa penghambaan untuk Al-Haq, bawalah kemari rupa penghambaanmu yang benar, dan genggamlah rasa kecukupan dan segala urusanmu. Engkau adalah hamba yang lari dari Tuhanmu. Kembalilah kepadanya, pasrahkan jiwa ragamu untuk Dia dan rendahkan dirimu di bawah perintahnya dengan sabar dan menerima. Bila hal ini telah sempurna atas dirimu, sempurnalah penghambaanmu, lalu datanglah kecukupan untukmu dari Dia. Difirmankannya, bukankah Allah lebih cukup daripada hambanya? Bila penghambaanmu sehat, tentu engkau lebih mencintai Dia dan cintamu kepadanya dalam hati lebih merekat, begitu pula kejinakanmu dan kedekatanmu tanpa ada celah. Tidak adanya pencarianmu itu membaikkan yang lain selain Dia, maka kerelaannya pun terlimpah untukmu meliputi segala situasi. Kendati bumi menyempit atas dirimu, tentu tetap melapangkannya. Dan jikapun pintu terkunci untukmu, engkau tidak marah kepada Dia, dan engkau tetap tidak mendekati pintu selain pintunya, dan engkau juga tidak makan selain pemberiannya. Nah, demikian ini sebagaimana pernah terjadi atas diri Nabi Musa ketika masih bayi. Difirmankan, dan kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusikannya sebelum itu. Tuhan kita Azza wa Jalla kuasa menyaksikan segala apapun. Dia datang dalam setiap sesuatu. Dia penjaga segala sesuatu. Dan bila Dia menjaga setiap sesuatu, maka tiada daya bagimu untuk memperkosanya. Tiada perintah yang bisa diingkari setelah diketahui. Janganlah kembali kepada Dia jika engkau masih mengharamkan segala kebaikan. Bersabarlah bersamanya dan jangan bersabar dari selain Dia. Bila engkau tahu bahwa orang penyabar itu mampu berbuat demikian, untuk apa akal ini? Firman-Nya, wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Tentang sabar banyak ayat Al-Quran yang mensitirnya, dan kesemua itu menunjukkan atas kebaikan dan nikmat, mendapat sebaik-baik balasan, pemberian, kepuasan hati dunia akhirat. Maka hendaklah kamu menjaga hal itu. Kamu telah mendengar berita tentang dunia akhirat, hendaknya engkau mencari bekal di kubur. Tujulah orang-orang solih dan berbuat baik karena ketentuanmu berdiri tegak. Engkau jangan seperti orang bila sedang berpetuah tapi tidak menggunakan petuah itu sendiri, bila mendengar tidak mau melaksanakan. Agamamu itu bisa lenyap oleh 4 perkara. 1. Engkau tidak mau beramal terhadap sesuatu yang engkau ketahui. 2. Engkau lakukan pekerjaan atas dasar sesuatu yang tidak engkau ketahui. 3. Engkau tidak mau belajar terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui, bahkan engkau membiarkan dirimu kekal bodoh. 4. Engkau menghalangi orang untuk belajar sesuatu yang tidak mereka ketahui. Wahai manusia, bila engkau didatangi majelis zikir, ikutilah dengan melepaskan rasa duka cita, bukan dengan kebencian. Karena pemalinganmu dari petua orang itu suatu kekeliruan, menggoncangkan, peremehan, penertawaan, dan mempermainkan. Hentikan tindakan ini, engkau jangan seperti musuh-musuh Allah, dan gunakanlah apa yang engkau dengar.
Wahai sahaya, sungguh engkau telah dipandu dengan tradisi dan Allah memandumu dengan mencari pembahagiaan dan berhenti bersama Allah, lupa atas kausalita dan tawakal kepadanya. Peliharalah pemula amal ikhlas dalam usaha itu. Firman Allah, dan bukan aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar menyembah aku. Bukanlah engkau dicipta untuk membaut kacau, engkau dicipta bukan sekedar permainan, engkau dicipta bukan sekedar untuk makan, minum, tidur dan kawin. Ingat wahai pelupa, hatimu melangkah menuju dia satu langkah dan cintanya melangkah menuju kamu beberapa langkah. Dia pemberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Wahai hamba, orang-orang bodoh itu engkau kencani, maka kegoblokan mereka itu niscaya berbalik padamu. Bila ingin berteman, rangkullah orang beriman, yang yakin, alim dan yang beramal dengan ilmunya. Alangkah bagus keadaan mukmin dalam segala perilaku mereka, alangkah kuat keteguhan mereka, dan alangkah hebat penyitaan untuk nafsu, hawa mereka. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, keriangan orang beriman terlukis di wajah dan sedihnya di hati. Inilah di antara keteguhan mereka ditentukan oleh riang gembira di raut wajah dan menyembunyikan sedih di antara dirinya dan Allah. Cita mereka kekal selamanya, banyak berfikir, banyak menagis, sedikit tertawa. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada keriangan bagi mukmin selain berjumpa dengan Tuhan. Orang beriman menutupi sedihnya dengan riang gembira, jiwa luar bergerak, jiwa dalam bekerja dan diam bersama Tuhannya. Lahiriahnya untuk keluarga dan batiniahnya untuk Tuhan. Mereka tidak bersedia membuka rahasia untuk keluarga, tetangga, anak, dan tidak kepada satu pun manusia. Dengarlah sabda Nabi, perbantukanlah perbuatanmu terhadap urusanmu dengan tidak menampakkan, merahasiakan. Wahai sahaya, jadikan aku cerminmu, jadikan aku cermin hati dan rahasiamu dan cermin perbuatanmu. Dekatlah padaku, tentu engkau melihat dirimu sesuatu yang tidak engkau lihat ada padaku. Bila engkau butuh tentang urusan agama, hendaklah engkau bersama aku, karena aku tidak lebih cenderung padamu dalam urusan agama Allah, bahkan aku tidak malu menekuni agama Allah. Sungguh engkau berada dalam asuhan tangan kasar tanpa membawa hasil, bahkan menjadi munafik. Tinggalkan dunia dalam rumahmu, dekatlah kemari, karena aku selalu dalam pemberhentian pintu akhirat. Bertetaplah di sampingku dan dengarkan kataku. Beramallah untuk dia sebelum mati mendatangimu dalam waktu dekat ini. Gunakan rotasi waktu ini untuk takut kepada Allah. Bila engkau tidak punya rasa takut, maka tiada kesentosaan bagimu di dunia dan akhirat. Takut kepada Allah menunjukkan pengetahuan yang dalam akan Allah. Dia berfirman, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu. Tiada orang penakut kepada Allah kecuali golongan orang berilmu, ulama. Mereka adalah golongan orang bila bekerja dengan ilmu, beramal dan memahami apa yang diamalkan. Mereka tidak mencari balasan dari Al-Haq terhadap apa yang dikerjakan, kecuali mereka hanya mengharap kerelaan Dia dan bisa dekat dengannya. Mereka menghendaki mahabbah, ikhlas dan terbuka hijab yang menyelimutinya. Mereka berkehendak agar pintunya tidak ditiup di hadapannya dunia akhirat. Mereka tidak terlalu cinta hidup di dunia juga di akhirat dan yang lain selain Dia. Dunia untuk manusia dan akhirat untuk manusia. Sedang Al-Haq untuk orang yang beriman semata, bertakwa, arif, mencintainya, yakin dan khusyuk di hadapannya.
Mereka adalah gambaran orang-orang yang sedih remuk redam karena Dia. Mereka adalah eksponen manusia yang takut Allah dengan tersembunyi. Dia maha gaib dari ketampanan sikap lahiri mereka. Bagaimana perlu takut? Setiap waktu Dia dalam kesibukan, merubah, mengganti, penolong ini penghina itu, penghidup ini dan pemati itu, penerima ini dan penolak itu, pendekat ini dan penjauh itu. Firman-Nya, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Wahai Allah, perdekatkanlah kami dengan Engkau dan jangan jauhkan kami darimu. Dan berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.